Teman-teman, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, marilah kita sayangi narasumber kita. Maksudnya perkenalan dulu. Ayo, silakan ya. Jangan. Ya, sebenarnya ada yang single sih. Dan selamat pagi, siang, sore, dan malam para pemirsa semua. Kembali lagi di podcast Ngobrol Aja ya teman-teman. Ini bersama saya Rafael Satria Mengelasa sebagai host Anda pada sore hari yang luar biasa ini ya, yang telah diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Langitnya cakep banget. Ya, langitnya cakep banget tuh guys. Nah, di sini kami akan membahas tentang topik yang luar biasa yang telah diberikan kepada salah satu dari kalian ya. Nah, nanti topiknya apa? Nanti kita kupas ya masing-masing. Nah, sebelum itu saya akan membacakan ayat Alkitab ya, kutipan Alkitab untuk hari ini beserta saya ingin berdoa juga ya. Ya. Kutipan kitab suci hari ini berasal dari Amsal 3 ayat 5 hingga 6 di mana dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai podcast ini, marilah kita berdoa ya teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas hari yang luar biasa ini karena kami dapat diberikan kelancaran untuk rekaman podcast pada hari ini. Ya Tuhan, tolong jadikan podcast kami menjadi sarana dan wadahmu untuk menebarkan kebahagiaan dan warta sukacita bagi para pemirsa yang mendengarkan podcast ini dan orang lain juga. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Ursula, doakanlah kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, marilah kita sayangi narasumber kita. Maksudnya perkenalan dulu. Ayo, silakan ya. Jangan. Ya, sebenarnya ada yang single sih teman-teman, tapi udahlah. Ayo, lanjut. Oke, jadi nama gue Audrik dan hari ini gue diundang oleh AL ke podcast ini di tempat yang cakep banget ini ya. Shout out to Kopinako Alam Sutra. Waduh, dengan sponsor ya ini. Gak di sponsor guys. Oh ya udah. Perkenalkan, nama gue Johan dan pada hari ini gue diundang sama AL. Ini gue nggak sabar sih untuk bahas topiknya. Ini sangat seru kayaknya deh. Nah, jadi topik ini di request oleh salah satu saudara kita yaitu Abang Cina Seperempat, di mana di sini bisa ditampilkan dia merequest tentang suatu hal yang di luar nalar teman-teman ya. Kenapa? Karena dia nanya tuh, kalau misalkan kan kita punya IG kan udah biasa aja tuh. Nah, kalau misalkan Yesus yang punya IG gimana? Bayangin, Yesus punya Instagram. Aku tuh nggak habis pikir, ini yang nanya siapa kok bisa sebagus ini nanyanya ya. Nah, maka dari itu saya sudah menyusun beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan pada saudara-saudara kita di sini ya untuk dijawab ya. Siap. Jadi enjoy aja, kita masuk ke dalam pertanyaannya. Langsung mulai aja ya. Nah, tadi udah pengantar ya oleh teman kita Abang Cina Seperempat. Nah, langsung tanya aja nih aku. Kalau Yesus punya IG, kira-kira profilnya gimana sih? Pasti kan kalian ya udah biasa ngelihat orang manusia. Oh ya, manusia ada IG-nya, binatang ada IG-nya juga tuh, Homo sapiens lain, wah ada IG-nya. Tiba-tiba kamu scroll, Yesus. Kira-kira gimana? Menurut kalian, perspektif kalian, Yesus IG-nya bakal kayak gimana tuh? Ya silakan dijawab. Jujur pasti agak berbeda dari yang lain. Kenapa tuh? Kita tahu Yesus itu kan sosok yang maha kuasa. Jadi pasti IG-nya bagus lah, intinya isinya mengenai hal-hal yang bermanfaat dan mengajarkan kita untuk menjadi yang lebih baik. Tapi untuk profile dan caption-captionnya mungkin aku gak terlalu kepikiran, tapi profilnya mungkin akan foto bersama umat-umatnya. Mungkin dia lagi bantu pas dia bagi-bagi roti dan ikan, mungkin gitu loh. Dia selfie bersama. Mungkin apa lagi ya? Kalau postingannya nih, ya mungkin mirip ya. Ya dia banyak melayani, terus gue kepikiran satu. Nih pasti unik dan mungkin aja Yesus ngepost ini. Nah, mungkin Tuhan Yesus bakal ngepost kata-kata kayak ibu-ibu. Jangan lupa bersyukur. Tahu. Bisa. Boleh. Kukira apa ya? Ternyata cuma kata-kata doang ya. Iya. Tapi ini kata-kata yang bermanfaat tuh teman-teman. Iya. Coba kasih contoh lagi. Apa tuh? Lagi ya? Tahu. Apa? Mungkin dia bisa aja ajak anak-anaknya buat thread, apalagi yang masih kecil-kecil tuh ya. Malah sponsor ya. Oh ya, bukan sponsor. Oh, bukan ya? Kan belum ada nih kebetulan. Mungkin suatu saat jika Yesus punya IG, dia bisa aja tuh bikin post-postan yang berisi tentang, bisa diajak Zoom tuh, ayo dengarkan firman,
ikut retret dengan saya gitu loh. Kan banyak pengajarannya. Pengajarannya. Dan tentunya juga bermanfaat bagi manusia juga kan. Ya, betul, Iya. betul. Bisa meningkatkan rohani kita juga ya sebagai manusia. Makanya guys, sabar. Apa tuh? Jangan lupa sama sponsor kita. Apa sponsornya? Sponsor kita adalah Hah? kalimat dari sebuah perusahaan. Kalau Siapa? jangan lupa Bersyukur. Ya, teman-teman, podcast ini juga disponsori oleh perusahaan yang luar biasa yang namanya Bersyukur. Nah, Bersyukur ini apa sih? Jadi Bersyukur ini merupakan suatu kegiatan di mana kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang telah terjadi di hidup kita. Mau kita sedih, mau kita bahagia gitu, kita harus tetap selalu bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur adalah kunci untuk kehidupan Anda menjadi lebih baik lagi ya, teman-teman. Karena dengan bersyukur kita bisa relief dari segala stres kita dan kita tentunya juga mengandalkan Tuhan atas segala trouble di hidup kita. Jadi ini merupakan kata-kata yang sangat penting ya untuk kehidupan kita dan jangan lupa dicobain guys. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kan udah bahas tuh seputar IG-nya kenapa gitu kan. Nah, sekarang aku mau menggali lebih dalam tentang tadi yang Audrey bilang. Kalau misalkan Yesus bakal posting nasihat-nasihat kayak ibu-ibu gitu ya. Nah, itu kira-kira nasihatnya yang beliau wartakan tuh kayak gimana? Apakah Yesus langsung straightforward bilang jangan lupa bersyukur hari ini? Atau mungkin Yesus tipikal orang yang suka bercerita gitu, kayak perumpamaan? Karena kan dalam Alkitab kan kita juga sering melihatkan perumpamaan gitu. Tentang anak yang hilang dan sebagainya macam. Coba, kira-kira menurutmu gimana? Jujur aja. Gua bakal ada perumpamaannya sih buat bridging gimana kita bisa mendapatkan intisari dari cerita tersebut dan kita bisa belajar untuk mengikuti kata-katanya Tuhan Yesus. Jadi dengan perumpamaan ya diharapkan manusia itu bisa lebih ngerti dengan artinya dari apa yang akan dia sampaikan gitu ya. Ya kalau menurut John gimana tuh? Menurut gue sih pasti yang paling butuh adalah bukan cuma sekedar kata-kata tapi aksi. Karena Yesus itu akan melihatkan aksi-aksinya untuk menjadi pengajaran dan contoh bagi kita. Dan kalau kita inget-inget ya ada tuh satu bait apa ya? Aduh, Apa tuh? oh Iman tanpa Yohanes 1 dan Yohanes bab 1 ayat 1 dan 14. Gimana udah siap tuh Audrik mau baca. Udah siap tuh. Silakan. Yohanes 1. Oh ya. Sih. Udah login nih Gue baca ini. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yohanes 1 ayat 1 isinya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang 14 itu isinya firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Keren ya ini kutipan Injil yang telah disiapkan oleh kedua teman kita ini. Nah, kalau ya. misalkan pribadi dari aku sendiri nih, aku dulu sempat dapat pengajaran dari guru agamaku. Kalau misalkan ada kutipan dari kitab suci. Nah, ini kuis aja nih buat kalian nih. Coba tulis di kolom komentar di bawah. Ada kutipan kitab suci yang menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, teman-teman. Bisa mati. Nah, selama mendengarkan cerita dari mereka berdua ya tentang kesaksian kalau misalkan Yesus mau menjadi seperti apa di Instagram, kan tadi kan udah dijelasin kalau misalkan selain bersyukur, selain memberikan kata motivasi, kata perumpamaan, dia juga menyelipkan bukti-bukti konkret terhadap kita semua gitu dengan aksi-aksinya yang mungkin akan dia lakukan gitu. Nah, ini menjelaskan dan menggenapi kitab suci tersebut ya, di mana iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, di sini Tuhan Yesus juga ya secara otomatis menunjukkan kalau misalkan kalau meskipun dia memberikan perumpamaan, dia juga dapat memberikan bukti nyatanya. Nah, kelak Tuhan Yesus berharap banget nih, kelak kita sebagai manusia juga kayak gitu. Jadi bukan cuma kita pintar doang nih, aku tahu soal bersyukur, aku tahu soal bagaimana menjadi orang baik, tapi kita nggak melakukan itu sama aja bohong, teman-teman. Nah, jadi ya itu mungkin dapat menjadi makna paling dalamnya ya dalam podcast kali ini. Nah, mungkin sekiranya itu aja untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak. Banget pertanyaannya, kirain banyak nih kita mau diundang ke sini. Episode 2 nanti, episode 2. Oh, boleh. Kita Karena- lanjut Boleh, ya. kita lanjut Ya. lah ya. Upcoming guys, upcoming. Siap. Nah, jadi kita akan tutup podcast ini dengan berdoa ya, teman-teman. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kalau Bapak yang Maha Baik, terima kasih atas hari ini karena kami semua dapat diberikan kesempatan ya untuk melakukan podcast pada hari ini. Ya Tuhan, semoga apa yang telah menjadi bahan pembicaraan kami pada hari ini dapat menjadi penyemangat bagi mereka-mereka para pemirsa yang telah menonton serta menjadi warta gembira akan kerajaan Allah-Mu yang luar biasa. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu yang segala abad. Amin. Santai Angela, doakanlah kami. Teruslah doakanlah kami. Amin. Bapa Putra Roh Kudus. Amin. Terima kasih Johan dan Audrey Thank telah you, telah masuk ke sini. Stay tune untuk episode kedua. Aku Rafael sebagai host Anda hari ini. Dadah. Jangan lupa bersyukur.